Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan ya. Kita telah memasuki hari yang baru. Bersyukur Tuhan selalu baik dalam setiap kehidupan kita. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan Yesus, selamat pagi. Allah Roh Kudus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, buat setiap kami. Kami boleh bangun dalam keadaan sangat baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Kau sangat mengasihi kami. Kami berterima kasih untuk penyediaan pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, keadaan kami baik, keadaan kami sehat. Tuhan, kami mau saat teduh bareng-bareng. Mari Roh Kudus, supaya Engkau mengajar bagi setiap kami. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Buat kami paham, buat kami mengerti, buat kami mendengar Tuhan. Tuhan bicara apa? Tuhan mengajarkan kepada kami apa? Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang memberikan kekuatan baru bagi kami. Tuhan memberikan rahmat-Mu bagi setiap kami. Kami mau duduk sebagai seorang murid. Ajar kami terus. Beri kami kekuatan. Beri kami pengajaran ya Tuhan. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Tuhan Yesus baik saudara ya. Mari saudara buka firman Tuhannya di kitab Matius ayat yang ke-9. Matius 9 ayat yang ke-9. Tema kita hari ini adalah Tuhan memilih yang mau, bukan yang merasa hebat. Terkadang saudara ya, kita itu nggak sadar kalau merasa hebat gitu. Nggak sadar kalau kita itu nggak butuh Tuhan. Terkadang kita itu nggak sadar kalau hidup kita itu tuh sewaktu kita sibuk dengan diri kita, sewaktu kita banyak pergumulan, sewaktu kita banyak tekanan, justru saat-saat seperti itu nggak sadar kita itu seperti orang yang nggak butuh Tuhan gitu. Nah jadi pagi hari ini nggak tahu kenapa saudara, ini kenapa seminggu ini saya baru sadar tadi pagi saudara ya, waktu saya review ulang, saya baca ulang firman Tuhan ini, kok seminggu ini bicara tentang bagaimana kita itu dipakai Tuhan dahsyat untuk kemuliaan namanya, dipakai Tuhan dahsyat untuk jiwa-jiwa di luar sana gitu ya. Keren sekali ya ini firman Tuhan ya. Coba kita buka saudara, sudah siap dengan firman Tuhannya saudara? Judul perikopnya di firman Tuhan ini adalah Matius pemungut cukai mengikut Yesus gitu. Seminggu ini tentang pertobatan. Baru nggak saya tuh firman Tuhannya. Seminggu ini tentang pertobatan. Seminggu ini tentang bagaimana kita itu dipakai Tuhan dahsyat gitu. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Nah, coba lihat kembali ke ayat yang pertama saudara. Setelah Yesus pergi dari situ, ini pergi dari mana saudara ya? Jadi ceritanya Yesus itu baru saja pelayanan ya, dia baru saja menyembuhkan orang lumpuh. Kalau kita lihat di perikop sebelumnya ya, di ayat yang sebelumnya, di pasal yang sama, Yesus baru saja melakukan pelayanan gitu ya. Baru aja nyembuhin orang sakit gitu ya, orang lumpuh. Lalu di situ ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku."
Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Nah, Matius ini pemungut cukai, saudara ya. Di zaman-zaman itu, saudara ya, pemungut cukai. Jangankan zaman itu, zaman sekarang aja nih ya, tukang-tukang pajak ya, biaya cukai, itu adalah orang-orang yang pada waktu itu tuh nggak disukai oleh penduduk, karena suka ngambilin pajak gitu. Dan pajak yang diberikan itu tuh nggak masuk akal. Makanya di zaman-zaman itu pemungut cukai, tukang-tukang pajak kayak gitu tuh nggak disukai. Ya, sama seperti pemungut cukai lainnya siapa, saudara? Sakeus ya. Sakeus itu orang-orang kaya yang dia punya semuanya tapi hidupnya nggak happy karena dia nggak disukai banyak orang, nggak punya temen. Dia punya segalanya tapi nggak happy. Nah, Matius ini dia pemungut cukai. Tapi coba, Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi pendosa. Pemungut cukai ini gambaran dari orang berdosa. Pemungut cukai gambaran dari orang-orang yang cinta uang. Pemungut cukai ini gambaran dari orang-orang yang gambaran dari orang-orang kaya yang susah masuk surga. Kaya di sini tuh bukan kaya materi gitu ya, saudara ya. Orang-orang yang susah masuk surga ini bukan orang kaya yang rumahnya gede-gede, mewah-mewah, itu bukan itu. Orang kaya yang dimaksud dalam firman Tuhan, orang kaya itu adalah orang-orang yang gak butuh Tuhan. Nah, si Matius ini itu adalah pemungut cukai sebelum dia jadi murid Yesus. Nah, lihat, ia melihat seorang bernama Matius. Ia melihat, garis bawahi bahwa Tuhan itu melihat. Tadi saya katakan bahwa pemungut cukai bicara tentang orang-orang berdosa. Tuhan suka melihat, saudara. Segala aktivitas kita. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Tuhan melihat segala kesibukan kita. Tuhan melihat apa saja, termasuk yang tersembunyi. Dipikir orang gak tahu gitu ya. Tuhan tahu semua yang tersembunyi. Suatu kali ada pasangan gitu ya, suaminya bekerja gitu, istrinya gak tahu kalau suaminya dia adalah bandar narkoba. Sementara istrinya di rumah dia berdoa, dia melayani Tuhan gitu ya. Nggak tahu. Tapi suaminya seorang bandar narkoba yang hidupnya membahayakan keluarganya gitu. Tuhan melihat bahwa di dalam keluarga itu ada yang berdosa di situ. Seringkali kita sibuk dengan kehidupan kita sendiri sampai kita itu nggak tahu ada yang jatuh dalam dosa, kita nggak tahu. Itulah pentingnya kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita minta kepekaan sama Tuhan supaya kita tahu pasangan kita, anak-anak kita, apa yang kita nggak bisa sama-sama secara 24 jam itu bersama-sama dengan mereka. Kita boleh mendapatkan ketajaman dalam mendengar supaya kita tidak, kehidupan keluarga kita itu nggak tersesat. Nah, si bandar narkoba ini tiba-tiba ketahuan, saudara, tahu-tahu ketangkep aja gitu. Dan si istri begitu hancur hati, lalu dia kecewa sama Tuhan. Dia merasa bahwa dia sudah berdoa, dia sudah melayani Tuhan, tapi membiarkan hidup keluarganya hancur. Nah, itu kan bukan salah Tuhan. Karena kita hanya sekedar berdoa, kita hanya sekedar melayani, tapi tidak ada hubungan dengan Tuhan, tidak melatih kepekaan dalam mendengar. Tuhan mengasihi orang berdosa. Tapi Etienne, cerita daripada si bandar narkoba ini bertobat, saudara. Dan pertobatan itu yang membuat keutuhan kembali dalam keluarga itu. Nah, sama dengan si Matius ini.
Si Matius pemungut cukai ini, lihat ya, ada kata kuncinya di situ adalah ia melihat, Yesus melihat. Awal daripada pertobatan itu adalah Yesus melihat. Yesus melihat segala aktivitas yang dilakukan oleh Matius. Yesus melihat segala aktivitas yang kita lakukan. Cara kita bekerja, cara kita berperilaku, cara kita melayani Tuhan. Segala hal perkataan kita, isi pikiran kita, isi hati kita, Tuhan tahu. Tuhan melihat. Seringkali yang membuat Tuhan itu merindukan adanya satu pertobatan adalah waktu Tuhan melihat cara kita hidup. Saking sayangnya Yesus terhadap Matius, Yesus merindukan adanya pertobatan dalam kehidupan Matius. Lihat, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, Yesus itu tuh bukan orang yang suka ngata-ngatain. Kamu ngapain di sini? Pemungut cukai itu tuh berdosa. Kamu hamba uang. Kamu cinta uang. Yesus nggak tipe begitu. Kenali Tuhan nggak, saudara? Ya, coba sewaktu kita merefleksi diri. Coba kita merefleksi diri sekarang ya. Pagi ini kita lihat. Sewaktu kita jatuh dalam dosa, kira-kira Tuhan itu suka ngungkit-ngungkit dosa kita nggak, saudara? Pernahkah Tuhan itu ngungkit-ngungkit perilaku kita? Kan tidak. Kasih Tuhan itu selalu datang dengan kelembutan. Tuhan hanya menunjukkan memori ke belakang sekian tahun yang lalu mungkin, atau mungkin yang barusan terjadi. Tiba-tiba kita itu dibawa pada suatu memori di mana kita melakukan dosa, kita melakukan kesalahan, kita melakukan pelanggaran gitu ya. Tapi kasih Tuhan Yesus yang membuat kita apa? Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tuhan, ampuni aku Yesus. Tiba-tiba kita menjadi orang yang, iya ya Tuhan, aku ini banyak salah. Iya ya Tuhan, aku ini banyak melakukan pelanggaran. Kasih Tuhan yang kemudian membuat kita itu berani mengakui bahwa Tuhan, aku banyak salah. Tuhan, aku banyak melakukan perbuatan-perbuatan tidak baik. Seperti itulah Tuhan Yesus tiba-tiba datang kepada Matius. Lalu kalimatnya yang diberikan kepada Matius itu sederhana sekali. Ikutlah aku. Ikutlah aku. Sepanjang minggu ini, sadar gak saudara, saat teduh kita itu bicara tentang apa? Kasih mula-mula. Saya baru sadar tadi pagi tuh. Iya ya, sepanjang minggu ini bicaranya tentang kasih mula-mula. Bahkan hari Rabu kemarin, saya jadi worship leader di rumah doa di gereja kami. Tiba-tiba Tuhan itu kasih beberapa lagu di dalam pikiran saya itu. Semuanya itu tentang kembali kepada kasih mula-mulanya Tuhan. Dibangkitkan kembali cinta mula-mulanya Tuhan gitu. Seperti itulah si Matius ini. Waktu mata Tuhan tertuju kepada si orang berdosa, waktu mata Tuhan itu tertuju kepada pribadi si orang Matius, dia tahu bahwa Matius ini adalah muridku gitu. Dia tahu bahwa nama demi nama yang ada di dalam live ini, ya, ada Kak Alexa, ada Bu Nani, ada Bu Putri, ada Bu Lindsay gitu ya, ada Bu Septi. Semua nama demi nama itu, mata Tuhan tertuju kepada nama demi nama. Aku mau ada pertobatan. Aku mau pakai nama kalian. Aku mau memakai kalian. Ikut aku. Nah, pagi hari ini Tuhan panggil nama itu. Karena sebelum-sebelumnya Tuhan sudah melihat. Tuhan panggil nama kita.
Tuhan pagi hari ini panggil nama kita. Karena sudah sekian lama Tuhan melihat cara kita hidup. Tuhan melihat bagaimana cara kita berperilaku. Pagi hari ini Tuhan panggil setiap nama demi nama. Dan Tuhan katakan apa? Ikutlah aku. Ikutlah aku. Masih ingat saudara, kapan terakhir kali kita merasakan kerinduan terhadap Tuhan? Kapan terakhir kali kita merasa kangen sekali sama Tuhan? Waktu kita nyembah Tuhan, kita seakan-akan bukan orang yang memikirkan persoalan pribadi, tapi rasa-rasanya tuh pengennya nyembah aja, pengennya memuliakan Tuhan saja. Kapan saudara terakhir kali Anda merasakan itu? Atau jangan-jangan kita sudah lupa, kapan ya aku kok rasa-rasanya lama sekali tidak merasakan hadirat Tuhan. Mata Tuhan sedang tertuju kepada kita. Setiap panah hati yang gersang, setiap hati yang sudah patah, waktu nyembah Tuhan gak ngerasain apa-apa, banyak pikiran, banyak kekhawatiran, sampai tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Mari saudara, pagi hari ini Tuhan panggil nama kita semua. Tuhan melihat kita, semua yang kita lakukan. Kita terlalu sibuk dengan kehidupan kita. Matius itu kan gambaran dari orang yang sibuk. Pemungut cukai di sini sibuk banget, sibuk cari duit, sibuk pengen kaya, sibuk dengan dirinya sendiri. Itu gambaran dari pemungut cukai, si cinta uang. Gambaran daripada orang yang pengen kaya. Pemungut cukai itu gambaran daripada apa? Yang gak perlu Tuhan. Maunya kaya, maunya banyak duit, maunya sibuk, gak pernah cari Tuhan. Mari pagi hari ini kita merefleksi diri. Kapan terakhir kali kita itu kangen sama Tuhan? Kapan terakhir kali kita merindukan Tuhan? Karena orang kangen sama Tuhan tidak sama dengan orang yang berdoa minta sesuatu sama Tuhan. Kita seringkali kalau datang sama Tuhan, Tuhan berkati aku, Tuhan lindungi aku, Tuhan sertai aku, hanya sebatas itu. Tapi rasa kecintaan kita tidak pernah terbangun. Makanya hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas apa? Hanya sebatas pelayanan. Rasa kayaknya tuh sibuk pelayanan gitu ya, tapi gak ada hubungan dengan Tuhan. Saat teduh ya hanya sekedar saat teduh, gak ada relasi dengan Tuhan. Tandanya apa saudara? Kering, jiwanya kering. Yang kedua, tanda berikutnya ketika kita tidak bisa merasakan hadirat Tuhan adalah kita datang kepada Tuhan ya hanya sekedar formalitas aja. Ya doa sekedar doa, pelayanan ya sekedar pelayanan. Kalau disuruh melayani ini ya ini, tapi tidak terbangun hubungan. Tanda berikutnya orang yang tidak memiliki hubungan dekat dengan Tuhan adalah selain tidak merasakan hadirat Tuhan, hanya sekedar melayani. Tanda berikutnya adalah kita itu hanya sekedar minta. Gampang sekali kecewanya sama Tuhan, karena hanya sekedar minta. Nah, mata Tuhan tertuju kepada kita pagi hari ini. Untuk apa? Lihat kalimatnya waktu Yesus ngomong sama si Matius. Ikutlah aku. Ikutlah aku tuh bicara tentang apa toh? Pertobatan. Ikutlah aku itu bicara tentang apa? Jangan kau sibuk dengan dirimu sendiri. Jangan terlalu sibuk dengan pelayanan. Jangan sibuk dengan pekerjaanmu sendiri. Jangan sibuk dengan frustrasimu sendiri.
Jangan sibuk dengan persoalan pribadimu sendiri. Karena Tuhan sudah melihat cara hidup Matius sudah keluar dari jalurnya Tuhan. Banyak kesalahan, banyak pelanggaran. Perilakunya sudah tidak masuk akal. Banyak hal-hal jahat yang dilakukan. Makanya sudah waktunya merasakan pertobatan. Nah, jadi pagi hari ini, jika namamu dipanggil, ketika sudah mendengar firman Tuhan ini, jangan tunggu nanti. Waktu Tuhan mengatakan ikutlah aku, jangan tunggu nanti. Karena kesempatan itu tidak datang untuk kedua kalinya. Kebanyakan daripada kita itu nanti dululah Tuhan. Ini kan cuannya gede nih. Nah, pemungut cukai itu kan gambaran daripada apa? Ntar dulu Tuhan, cuannya gede, duitnya gede Tuhan. Nanti dulu. Kita lebih takut terlambat meeting daripada kita menyapa Tuhan. Banyak sekali pelayan-pelayan Tuhan yang hanya sekedar melayani. Tapi coba lihat, kualitas kekristenannya seperti apa? Dilihat dari buahnya. Coba. Mari kita merefleksi diri, saudara. Apa yang selama ini kita lakukan? Apa buah yang dihasilkan? Coba, mari kita berprogres. Usia kita berapa sih sekarang? Ya, saya pun kalau lagi duduk menyendiri begitu, saya suka melihat diri sendiri. Tuhan, saya sudah berusia begini. Biarkan sisa usia yang saya punya hanya untuk melakukan pekerjaan-Mu. Apa yang Kau mau Tuhan untuk saya lakukan? Coba saudara. Mari sekarang itu kalau datang kepada Tuhan ganti. Tidak melulu tentang pergumulan hidup. Lihat kata kuncinya pagi hari ini di kitab Matius ini. Mata Tuhan melihat. Bagaimana cara kita berdoa hari-hari ini? Apakah pikiran kita hanya sebatas kebutuhan kehidupan pribadi? Pernahkah kita bertanya kepada Tuhan? Tuhan, Engkau mau apa untuk saya lakukan? Tuhan, Engkau mau aku melakukan apa untuk menyenangkan hati-Mu? Coba tanya saudara. Coba tanya. Ya. Kalau datang kepada Tuhan, coba ganti saudara. Stop dengan kebutuhan-kebutuhan permohonan, merengek dan lain sebagainya. Coba berhenti dari semua itu, coba. Sewaktu pikiranmu butak banget, udah gak ngerti harus seperti apa, tenangkan diri lalu berkata, Tuhan, Engkau mau apa Tuhan? Engkau mau apa yang Tuhan mau lakukan? Tuhan melihat setiap nama demi nama yang ikut live pagi hari ini. Gak ada orang hebat. Matius ini dilihat sama Tuhan, mungkin dia hebat di zamannya. Wah, dia kaya raya. Gambaran dari dunia itu adalah pencapaian dalam kesuksesan itu adalah kaya raya. Dunia mengatakan bahwa kalau engkau gak punya rumah, gak punya mobil, gak punya deposito, gak punya kekayaan lainnya dan lain sebagainya itu, engkau gak berhasil. Itu pengajaran dunia. Bu, tapi gak usah munafik lah bu. Kita kan butuh duit. Saya tidak membahas tentang kegunaan duit. Semua orang juga butuh duit.
Tapi apakah pikiran kita 99% hanya dikuasai oleh kebutuhan pribadi? Makanya gantilah waktu datang kepada Tuhan. Cara kita hidup yang lama itu ganti, coba. Nggak melulu tentang kebutuhan hidup. Coba saudara, latihan sepanjang minggu ini, waktu berdoa, tidak menyodorkan permohonan kita. Tidak menyodorkan rengean kita, kemarahan kita. Coba tenang dulu. Seminggu ini tanya sama Tuhan, Tuhan kau mau apa? Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Kalau nyanyi, kalau ada pujian kayak begini, jangan cuma nyanyi. Perhatikan liriknya. Si pembuat lagu ini, waktu ada lirik Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu, dia tahu bahwa si pembuat lagu ini, si pembuat lirik ini, dia tahu bahwa dia hidup mau menyenangkan hati Tuhan. Makanya waktu ada pujian seperti ini, jangan sekedar dinyanyikan. Lihat liriknya. Karena kalau waktu kita nyanyi, hanya sekedar nyanyi, cuman sekedar di mulut, tapi tidak ada reaksi apa-apa terhadap Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Karena saking hafalnya sama lirik ini, tapi masih marah dengan Tuhan, masih kecewa sama Tuhan. Kalau datang kepada Tuhan cuman butuh ini, butuh itu, kebutuhan pribadi kita yang disodorkan. Tapi kenyataannya nggak menyenangkan hati Tuhan. Pergi ibadah masih suka-suka, masih terlambat datang ibadah, gak pernah baca firman Tuhan, tidak melayani jiwa-jiwa, gak peduli sama pasangan, gak peduli sama keluarga. Tapi nyanyinya, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Padahal baru aja teriak-teriak sama orang, ngutukin orang. Tuhan, bentuklah hati ini. Makanya waktu mata Tuhan melihat, Tuhan langsung ngomong kepada si Matius ini, ikutlah aku. Kalimat ikutlah aku itu artinya berhentilah dari aktivitasmu, tinggalkan semuanya itu, ikuti kehidupanku, kata Yesus. Namanya ikutlah aku, ikutlah Yesus. Yesus ngapain saudara? Melayani, mengajar, menyembuhkan orang sakit. Ya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus. Melakukan perintahnya, ini firman Tuhan. Amin. Jadi, lalu lihat respon daripada Matius, saudara. Maka berdirilah Matius, garis bawahi kata berdirilah. Garis bawahi kata berdirilah. Berdiri mengandung arti apa? Bersemangat. Berdiri bicara tentang apa? Responnya positif terhadap panggilan Tuhan. Berdiri bicara tentang apa? Bicara tentang kesepakatan yang dipanggil itu. Kan kalimatnya kan begini, ikutlah aku. Lalu dikatakan begini, maka berdirilah Matius, lalu mengikut dia. Respon Matius adalah dia berdiri, lalu mengikut. Tadi berdiri bicara tentang apa? Semangat, sepakat, setuju,
berapi-api. Lalu berkeputusan. Si Matius ini mengikut Yudia, artinya apa? Berkeputusan untuk ikut Yesus. Namanya ikut Yesus, dia masih berada di rumah cukai nggak, saudara? Kan ini kan kalimat pertamanya apa? Matius duduk di rumah cukai. Tadi rumah cukai itu bicara tentang apa? Bicara tentang dosa, bicara tentang cinta uang, bicara tentang kesibukan. Berarti kalau Matius mengikut dia, artinya apa? Dia meninggalkan rumah itu. Betul? Beranikah kita berkeputusan untuk meninggalkan cara kita hidup yang lama? Nanti dululah Tuhan, Tuhan, kebutuhanku dulu Tuhan, kebutuhanku dulu Tuhan. Nanti Tuhan, kalau aku udah pensiun, aku mau melayani. Sudahlah Tuhan, nanti aku pensiun, aku mau menghabiskan waktu untuk Tuhan. Kalau Tuhan panggilnya sekarang, lakukanlah sekarang. Karena lebih daripada itu, kalau tunggu nanti-nanti, tadi saya bilang, iya kalau ada kesempatan. Kalau tidak, berapa banyak saudara saya punya teman-teman yang tadinya bareng-bareng pelayanan sama-sama saya. Mereka pada akhirnya apa? Sibuk dengan kehidupannya sendiri. Wah, membangun kerajaannya sendiri. Saya tuh sedih kalau ketemu sama teman-teman saya, sibuk cari duit terus. Yang tadinya bareng sama saya pelayanan gitu ya, berkunjung ke panti, kami melayani sama-sama gitu ya, tiba-tiba udah gak dilakukan lagi. Bahkan ada yang, Tuhan aku berdoa minta mobil supaya nanti aku bisa jemput jemaat, supaya bisa melayani sama-sama. Tuhan aku berkati aku dengan mobil. Begitu mobilnya udah dikasih, gak cuma mobil yang dikasih loh, Tuhan ngasih posisi jabatan tinggi di kantornya, tiba-tiba Tuhan ditinggalin gitu aja. Itulah kenapa waktu kita dipanggil sama Tuhan, jangan banyak bernegosiasi. Lihat respon Matius, berdiri lalu mengikut Yesus. Berdiri tadi bicara tentang apa? Sepakat, semangat, on fire, berapi-api. Lalu mengikut yang artinya apa? Berkeputusan untuk meninggalkan cara hidup yang lama. Kita seringkali ditantang sama Tuhan. Beranikah kau mengikut aku? Aduh, itu kan pekerjaan pendeta, Bu. Melayani jiwa-jiwa itu bukan pekerjaan. Itu kerinduan Tuhan. Aduh, Bu, persoalan pribadi saya aja berat banget, Bu. Kalau kehidupan kita tidak memiliki gaya untuk menabur benih, maka kita gak pernah terjadi apa-apa. Melayani jiwa-jiwa itu menabur benih. Melakukan pekerjaan Tuhan itu menabur benih. Bertobat itu menabur benih. Mendoakan jiwa-jiwa menabur benih. Si Matius ini diajak sama Tuhan untuk apa? Nabur benih. Berapa banyak daripada kita maunya tuh khotbah yang apa? Menyenangkan hati. Maunya yang happy-happy, senang-senang gitu. Ngomong tentang berkat gitu, wah senang banget. Saya itu bisa compare ya saudara. Kalau saya tuh bikin materi tentang pertobatan, pasti yang ngerespon sedikit sekali.
Tapi kalau saya bikin materi yang bicara tentang mujizat, tentang berkat gitu, wah banyak banget. Itu artinya apa? Bahwa respon jemaat itu mewakili dari orang-orang di dunia hari-hari ini. Yang dibutuhkan hanya mujizat, pertolongan, berkat. Itu saja. Padahal Tuhan merindukan bagi setiap kita itu apa, saudara? Pertobatan. Tuhan lagi ingin kita dalam pertobatan. Makanya lihat responnya si Matius. Berdiri dan mengikut Yesus. Kita lagi sibuk apa, saudara, hari ini? Bisakah kita berdoanya itu diubah? Yang kayak tadi tuh, yang tadi saya bilang. Sepanjang minggu ini coba berlatih untuk tanya sama Tuhan. Tuhan, kau mau apa dalam kehidupanku? Tuhan, kau mau apa untuk menyenangkan hatimu? Tuhan, kau mau apa? Ya. Kemudian, ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Perhatikan ayat yang ke-10. Seringkali kita itu perannya seperti si ayat 10 ini. Ya, profesinya banyak banget. Di situ ada pemungut cukai, ada orang berdosa, gitu ya. Lagi di rumah Matius, mereka sama-sama makan dengan Yesus. Ini tadi yang saya bilang, saudara. Sepertinya kita Kristen, tapi kita masih menggunakan cara lama. Sepertinya kita itu udah dibaptis nih, udah Kristen udah lama, tapi dosa tetap jalan terus. Sepertinya nih kita Kristen, wah kalungnya salib, nih kalungnya bintang Daud, tapi omongannya masih kasar gitu. Seringkali kita itu ada di posisi ayat 10 ini. Ya, seringkali kita di ayat 10, termasuk saya. Seringkali kita berada di posisi ayat 10 ini. Kita melakukan banyak dosa, dipikir orang lain gak tahu. Kita melakukan banyak kesalahan, kita melakukan banyak dosa, tapi kita suka datang kepada Yesus. Hanya sekedar apa? Minta. Tapi dosa jalan terus. Berapa banyak orang melayani Tuhan, sudah melayani Tuhan, tapi dosa tetap jalan terus. Berapa banyak? Makanya di situ dikatakan, datanglah banyak pemungut cukai. Ini bicara tentang pendosa-pendosa tadi tuh. Orang berdosa makan bersama-sama dengan dia. Lihat loh, datang dan makan. Banyak daripada kita itu mengelabui Yesus. Dipikir Tuhan gak melihat. Padahal tadi di ayat yang pertama dikatakan apa? Ia melihat. Tuhan bisa melihat perilaku kita. Kita gak bisa membohongi Tuhan. Gak bisa membohongi Tuhan. Wah. Saya pernah saksikan, saudara ya, kepada Anda waktu saya ketemu jemaat begitu. Ya, bukan jemaat, dia pelayan Tuhan begitu ya. Dari kejauhan, karena dulunya saya perokok, jadi saya tahu kan aroma rokok itu kan pasti bisa ngerti kan ya. Waktu saya mendekati orang itu, rokoknya dimasukin ke kantong, saudara. Dipikir saya nggak tahu gitu. Karena orang ini mau melayani Tuhan. Dia habis ngerokok, ngelihat Kathy gitu, langsung dimasukin di saku. Saking kagetnya. Dipikir Tuhan tidak melihat. Dipikir Kathy nggak ngeliat gitu. Apa ada Kathy. Masukin itu di kantong.
Lalu waktu saya dekatin begitu ya, saya cuma bilang begini, sudah siap melayani? Lalu dia bilang, oh sudah dong, sudah. Shalom kak, shalom, sudah siap melayani. Kalau mau melayani Tuhan, matikan dulu itu rokoknya. Oh dia kaget saudara. Oh ya. Lalu saya bilang, kalau masih merokok, kamu siap melayani? Lalu dia terdiam. Kita tidak bisa menyembunyikan perilaku kita. Mungkin kita bisa menipu pasangan, kita bisa menipu anak-anak, kita bisa menipu orang tua, tapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Makanya ayat yang ke-10 itu adalah gambaran daripada kita. Kita yang tidak membersihkan diri kita waktu kita datang kepada Tuhan. Pemahaman tentang dan makan bersama-sama dengan Dia, itu artinya apa? Artinya adalah kita ini kayaknya aja berdoa, muji nyembah Tuhan, tapi perilaku kita masih sama dengan orang-orang di dunia. Tak ada pertobatan sama sekali. Lalu ayat yang ke-11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Seringkali kita suka menuding orang lain lebih berdosa daripada kita. Seringkali kita menggunakan ayat firman Tuhan untuk menyindir orang lain. Seringkali kita sok-sokan menggunakan ayat firman Tuhan untuk apa? Untuk berantem. Menganggap orang lain berdosa. Menganggap orang lain menjijikkan perilakunya. Tapi coba lihat diri kita sendiri. Mari pagi hari ini merefleksi diri. Wah, saya itu gak cocok sama pasangan, Bu. Kayak kemarin yang saya saksikan itu, si evangelis nama itu, dia tulis di statusnya, di media sosial lagi, dibaca oleh banyak orang. Dia menuliskan bahwa terang tidak bisa menjadi satu dengan gelap. Saya salah memilih pasangan. Ini kan ngawur. Menuding orang lain berdosa. Menuding orang lain melakukan kesalahan. Padahal waktu engkau nulis di status itu, engkau sedang berposisi sebagai pendosa. Jangan menghakimi kalau tidak ingin dihakimi. Jangan menggunakan firman Tuhan untuk menyatakan kesalahan orang lain. Kita tidak punya kapasitas apapun, saudara, untuk mengatakan dia pendosa, dia nggak layak. Suatu kali dalam sebuah pelayanan, ada seorang anak yang jatuh dalam dosa LGBT. Dia jatuh dalam dosa lesbian begitu. Lalu pada waktu kami mau melayani begitu, tiba-tiba dari ini tuh ngomong sama saya, Kathy, yang sama kamu itu tuh lesbian loh. Hati-hati, itu nular loh. Kathy, lalu orang lain lagi, Kathy, kamu tahu nggak? Orang yang lagi sama kamu itu, yang kamu layanin itu, Kathy, itu lesbian, kamu tahu nggak? Rasa-rasanya kamu jangan layanin itu. Lalu datang orang lain lagi datang sama saya, dia nanya, Kathy, kamu tahu nggak orang ini? Kamu kenal nggak orang ini? Lalu saya bilang begini, kalau dia lesbian terus apa? Tidakkah kita layani gitu? Saya juga mendengar kok Anda kasak-kusuk tentang dosa dia karena dia jatuh dalam dosa lesbian. Nah, ini ayat yang ke-12 ini, saudara. Lihat. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit.
Kalau kita merasa benar, kita nggak perlu Tuhan. Banyak daripada kita udah merasa benar, paling benar, nggak perlu Tuhan. Ketika kamu tahu nggak, dia itu jatuh dalam dosa lesbian. Wah, hati saya itu sakit sekali, saudara, waktu orang itu ngomong begitu. Lalu kalau dia jatuh dalam lesbian terus nggak dilayanin gitu, dan engkau memandang dia dengan muka jijik, seolah-olah dia itu menularkan dosanya, lalu ngapain kau berdiri di gereja? Wah, langsung diam, saudara. Kalau Anda nggak mau melayani, ya sudah, biarkan dia sama saya. Dan anak itu waktu datang kepada saya dengan hancur hati, nangis kencang. Orang-orang di luar sana padahal apa? Ngerendahin dia, menuding dia. Sementara dia datang kepada saya dan kondisi nangis, dia bilang, "Kak, saya nggak pernah mau dilahirkan dalam kondisi seperti ini. Saya mau sembuh, saya mau pulih, saya harus bagaimana?" Jadi, kalau seperti itu, hati kita di mana? Kalau kita melayanin orang yang ya baik-baik aja. Loh, saudara, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, butuh yang namanya korban. Betul? Ada pelayan Tuhan di sini? Kalau kita melayani Tuhan tanpa korban, itu namanya bukan melayani. Kalau cuma engkau melayani orang yang putus pacar gitu ya, itu biasa. Kalau engkau melayani orang yang sakit gitu ya, itu biasa. Tapi pernahkah engkau melayani jiwa-jiwa yang notabene itu adalah, maaf, dianggap sampah masyarakat? Pernahkah punya hati untuk itu? Atau jangan-jangan kau hanya pilih-pilih? Enggak, aku nggak mau pelayanannya kayak gitu. Suatu kali saya pernah diajak suatu pelayanan di orang-orang yang banyak orang gilanya gitu ya. Orang depresi, orang frustrasi, campur dengan orang-orang yang kena narkoba gitu. Wah, kacau balau. Tapi apa, teman-teman saya bilangnya, Kathy, bisa gak sih kalau pelayanan tuh jangan pilih-pilih yang kayak gitu? Pelayanan yang ke panti asuhan kek? Atau apa gitu, masa pelayanan kayak gini? Serem banget. Orang gila loh. Itulah tadi saya bilang, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Nanti dululah Tuhan. Jangan yang itu Tuhan, aku belum siap. Nanti dulu. Lalu tadi pujian Tuhan ku mau menyenangkanmu tadi itu apa? Kalau kita masih suka pilih-pilih, nanti dulu lah, saya belum siap. Persoalan saya aja masih banyak. Ya kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan gimana? Kalau nggak ada kesempatan gimana? Tuhan katakan, Yesus katakan begini dengan jelas banget loh. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau engkau merasa dirimu benar, layanilah orang yang sakit. Kalau engkau merasa dirimu hidupnya udah waras, ya layanilah orang sakit. Kalau engkau melayani orang yang sama-sama sudah benar, kalau terang, ngumpul sama terang, silau. Ya enggak? Silau. Jangan ngumpul sama
sesama pelayan Tuhan ngumpul terus, tapi do nothing, gak melakukan apa-apa. Terang ngumpul sama terang pasti bentrok. Lihat ini, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Kalau engkau merasa sudah hidupnya dalam pertobatan, berarti keluarlah untuk melayani orang yang belum bertobat. Coba merefleksi diri sendiri. Kita sudah melakukan apa untuk Tuhan? Tuding aja tuh orang. Sampai si anak yang si lesbian ini gak boleh melakukan apa-apa. Nanti dulu. Dan suatu kali, waktu dia lagi nyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Coba lihat. Yang suka nuding-nuding dia ini, nyembah Tuhannya kemana-mana gak karu-karuan. Tapi si anak ini, waktu dia nyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun. Wow. Siapa bilang bahwa Tuhan tidak mengasihi orang berdosa? Lihat si Matius aja nih. Makanya tadi kata kuncinya apa? Yesus melihat. Dipikir Tuhan Yesus tuh gak ngelihat daripada kita? Banyak sekali kita tuh merasa paling hebat. Udahlah, cerai aja. Buat apa saya menikah sama kamu? Satu rumah dengan kamu. Merasa hebat. Merasa paling benar. Ya nak, berapa banyak daripada kita yang menggunakan istilah kepepet, seolah-olah gak butuh Tuhan. Udah doa Tuhan gak tolong, udah kepepet, akhirnya utang pinjol. Berapa banyak kita yang terikat sama utang pinjol? Ya nak, berapa banyak saudara? Utang pinjol, gak berpengetahuan tentang pinjol, gak berhikmat dalam Tuhan. Ini adalah orang-orang yang gak butuh Tuhan. Karena merasa dirinya paling benar. Habisnya Tuhan gak tolong, udah kepepet. Itu orang yang merasa paling benar. Orang-orang yang tidak menanti-nantikan Tuhan termasuk orang-orang yang merasa dirinya benar. Tuhan gak tolong. Bukan orang sehat memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kalau diri kita merasa kita lagi sakit, datanglah kepada Tuhan. Benahi diri dengan cepat. Saya punya relasi, saudara ya. Wah, kalau di dalam grup itu, sekian menit ngomong tentang politik. Sekian menit, wah ngejelek-ngejelekin presiden. Sekian menit ngomong tentang firman Tuhan. Sekian menit lagi ngomongin tentang Alkitab. Lalu kemudian beberapa menit kemudian dia posting lagi tentang kesaksian hidup. Lalu ngejelek-ngejelekin orang. Gak lama kemudian orang itu sakit. Sakit, gak bisa apa-apa, gak bisa ngomong, tangannya gak bisa digerakin. Siapa yang gak bisa apa-apa? Ketika mulut dan pikirannya sudah kacau, sudah tidak berfungsi. Saat teduh kemarin kan bicara tentang apa? Garam dan terang dunia loh. Sewaktu kita gak bisa jadi garam, gak bisa jadi terang, perilaku kita tuh kan jadinya seperti apa? Kayak si orang Farisi ini, merasa paling benar. Kalau kita itu dalam sebuah grup, dalam sebuah komunitas, ngomonglah yang baik-baik. Jadilah orang yang bisa dipakai Tuhan dahsyat untuk apa? Meneduhkan hati orang, menguatkan hati orang. Hati-hati dengan jarimu, hati-hati dengan hatimu, hati-hati dengan pikiranmu, hati-hati dengan semuanya itu. Karena nanti kalau
Kalau tidak, jadinya kayak begini. Orang sehat itu nggak merasa butuh tabib. Kalau kita sehat kan ngapain ke dokter? Kan nggak kan? Berarti waktu kita sehat, kita lebih berhati-hati supaya kita nggak sakit gitu kan yang benar. Atau kita yang sehat ini mencoba untuk membantu orang lain yang sehat, yang sakit itu supaya apa? Sehat. Makanya Tuhan menggunakan istilah ini supaya apa? Supaya jangan kita merasa diri kita itu paling benar, paling kudus, paling suci, lalu kita menuding kesalahan orang lain. No. Matius itu gambaran daripada orang-orang berdosa. Sedangkan di sini dikatakan apa? Orang Farisi melihat hal itu lalu mereka apa? Ngenyek. Katanya Yesus pengajar kebenaran. Kok malah bareng-bareng sama berdosa? Farisi itu bicara tentang apa? Orang yang ngerti firman tapi tidak melakukan firman Tuhan. Itu orang Farisi. Banyak sekali kenyataannya orang Kristen yang berdiri sebagai orang Farisi. Tahu kebenaran firman Tuhan tapi tidak melakukan itu. Ngapain aku mengampuni orang itu? Orang itu bikin salah kok. Enggak, saya nggak mau minta maaf. Orang itu yang salah kok. Dia yang harus minta maaf sama aku. Ini orang Farisi. Aku nggak akan mengampuni orang itu. Dia sudah menghancurkan keluargaku. Ini orang Farisi. Berapa banyak daripada kita berdiri di sepatu orang Farisi? Ngejelekin pasangan di mana-mana, pasangannya dijelekin, di mertuanya dijelekin. Orang Farisi. Satu kali saya miris, saudara, melihat postingan anak lagi ngerawat orang tuanya. Orang tuanya tuh udah sepuh gitu ya. Waktu ngerawat itu di video. Jadi ada dua postingan sama-sama merawat orang tua, tapi beda itunya, beda penyampaiannya. Yang pertama, video yang pertama itu adalah orang tua yang ngomongnya kasar gitu ya, karena udah tua gitu ya. Dia dalam kondisi ngomong kasar gitu ya di video tuh. Dikasih makan, dibuang gitu ya. Ini gitu ya, brutal gitu ya. Saya nggak tahu kondisi orang tua itu kenapa bisa seperti itu. Di video gitu, lalu diposting. Hati saya miris sekali. Engkau mempertontonkan ibu kamu di media sosial yang dilihat oleh ribuan orang. Lalu komennya itu, aduh. Adakah di sini seorang anak yang mau ibunya dihina sama orang lain? Engkau membiarkan netizen menghina ibu kamu itu. Saya yakin sekali ibu ini dalam kondisi yang frustrasi waktu muda. Karena dilihat dari cara ngomongnya, dilihat dari perilakunya, si ibu ini banyak tekanan. Tapi si anak ini yang seolah-olah perhatian dengan orang tuanya, lalu di video, terus diposting, seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada dunia bahwa gua adalah anak yang berbakti kepada orang tua. Tapi engkau lupa bahwa waktu engkau memposting itu, engkau menjelek-jelekkan orang tuamu. Sadar tidak? Wah, komennya netizen kasar sekali, saudara. Masa ibu kamu biarkan begitu, dihina orang begitu? Lalu video berikutnya, yang satu beda lagi, saudara. Bapak sama anaknya itu laki gitu ya. Dia memposting merawat bapaknya di lap gitu ya. Bapaknya disayang, dipeluk gitu. Si anak ini nyiapin makan, disuapin gitu. Lalu dia ngajak doa bareng gitu ya, ngajak makan bareng gitu. Bayangkan, dua video tentang hal yang sama, merawat orang tua.
tapi cara menyampaikan pesannya berbeda. Apakah yang membedakan, saudara? Ketika kita menaruh rasa hormat terhadap orang tua, itu adalah gambaran dari orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Nah, apa korelasinya dari firman Tuhan ini? Tuhan itu memakai kita untuk apa? Menyatakan kemuliaannya. Lah, kalau kita itu suka menuding kesalahan orang, kayak tadi tuh, dia tuh sadar nggak bahwa dia berusaha untuk seolah-olah baik terhadap orang tuanya, padahal dia lagi ngejelekin orang tuanya. Di situ tuh bahkan ditulis juga bahwa saya punya ibu yang kayak begini, dijelasin itu ibunya dulu melakukan kesalahan gini, bla 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 bla. Jangan coba-coba engkau mengeluarkan aib keluargamu. Kalau ada dalam kesalahan dalam keluargamu, biarkan hanya engkau dan Tuhan dan keluargamu yang tahu. Jangan kau bawa keluar kemana-mana. Jangan ceritakan segala dosa pasanganmu kepada orang luar. Jangan jelek-jelekan orang tuamu, mertua itu orang tua kita loh. Kalau kau gak suka, lebih baik kau tahan diri, jangan kau ceritakan kepada orang lain. Karena sebenarnya adalah tugas kita loh. Tugas kita sebagai orang yang tahu kebenaran. Makanya firman Tuhan jelas banget loh. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Artinya kalau engkau merasa benar, orang-orang yang menceritakan keburukan orang lain itu kan merasa benar tuh. Kalau pasanganmu salah dan engkau menceritakan kesalahan pasanganmu itu keluar, engkau merasa di posisi orang benar. Tapi pada kenyataannya engkau bukan orang benar. Kuncilah mulut rapat-rapat. Dan biarlah itu hanya engkau dan Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan ngasih contoh kepada kita semua. Lihatlah cara Yesus mengasihi Matius. Matius gambaran orang berdosa, cinta uang, banyak kesalahan yang dia lakukan. Kita justru yang harus belajar untuk mengasihi orang berdosa. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib. Kalau kita itu, misalkan begini ya, tapi Bu, kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Betul, tapi bukan berarti kita jijik loh sama orang-orang seperti itu. Kalau kita punya pasangan toksik misalkan, apa iya kita menyingkir terus? Menyingkir boleh, tetapi punyailah hati untuk mengasihi. Karena Tuhan itu ngelihatnya yang ada di dalam sini nih loh. Saya pun gak suka orang berantem. Saya tuh orang yang gak suka berantem, gak suka kepahitan dan lain sebagainya. Saya gak terlalu suka. Jadi yang saya lakukan adalah menyingkir. Menyingkir itu paling aman. Aman untuk apa? Untuk kesehatan mental. Tapi tidak membenci dan tidak memusuhi. Karena hati-hati dengan apa yang Yesus katakan ini. Kalau orang sehat ngumpul sama orang sehat, maka kita akan alergi dengan orang sakit. Kalau kebiasaan kita tuh ngumpul sama orang yang merasa benar, maka yang ada kita hanya ngomongin orang-orang yang merasa salah. Ya enggak? Saya pernah suatu kali ditegur sama Tuhan. Jangan keseringan duduk sama si nama itu. Karena setiap kali kamu duduk sama seorang itu, telinga kamu mendengar tentang kejelekan A, kejelekan B, kejelekan C. Jaga jarak. Akhirnya saya jaga jarak, saudara. Tapi memang benar. Kitanya sendiri memang harus memfilter kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik yang kita lakukan, difilter. Pertemanan kita, kegiatan kita, perkataan-perkataan kita, pikiran kita difilter.
Karena Anda dan saya lagi mau dipakai Tuhan dahsyat. Kalau omongan kita masih kasar, omongan kita masih pahit, kita masih suka menuding kesalahan orang lain, bagaimana Tuhan mau pakai kita? Nanti yang ada kayak yang tadi tuh, Kathy, kamu tahu gak dia jatuh dalam dosa lesbian? Kathy, kamu tahu gak bahwa dia begini begitu orangnya? Padahal saya juga tahu dosa kamu apa. Dan kebetulan saya memang tahu, saudara, dosa dia apa. Cuma saya gak mau ribut aja. Biarkan itu menjadi urusannya dia dengan Tuhan. Amin. Ayo perbaiki diri sama-sama ya. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Perhatikan saudara. Yang Yesus kehendaki ialah belas kasihan. Belas kasihan. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi siapapun, tidak akan pernah bisa mengasihi jiwa-jiwa selama kita tidak punya rasa belas kasihan. Kalau kita ngejelekin pasangan kita, nggak ada rasa belas kasihan. Yang ada apa? Kebencian. Kayak tadi ya, si evangelis tadi tuh, dia menuliskan bahwa saya tidak bisa, terang tidak bisa menyatu dengan gelap. Saya sepertinya salah memilih pasangan. Itu kan udah ngawur. Yang dibutuhkan apa? Belas kasihan. Kalau kenyataannya adalah pasangan yang kita punya adalah orang yang kita anggap gelap, karena kita sudah berkeputusan untuk menikah dengannya, ya itu berarti tugas kita yang tahu kebenaran itu. Amin. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ini artinya apa? Engkau sibuk melayani Tuhan, tapi sibuk melayani Tuhan, tapi sibuk menyatakan kesalahan orang lain. Kita yang dikehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang artinya apa? Yang penting aku bayar persepuluhan, tapi dosa jalan terus. Melayani jiwa-jiwa di pinggir jalan, ngasih-ngasih sembako, ngasih-ngasih makan di pinggir jalan, tapi dosa masih jalan terus. Omongannya tetap kasar, gak difilter omongannya, tetap aja kasar. Yang dikehendaki Tuhan adalah belas kasihan. Ngutukin orang tua, ngutukin pasangan, anak dikutukin. Mari kita perbaiki sama-sama perkataan kita. Karena hari-hari ini tuh Tuhan butuh partner untuk melakukan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Yesus adalah mengajar, menyembuhkan orang sakit, memulihkan orang-orang yang terhilang. Kalau diri kita masih omongannya kasar, pikiran kita jorok, perilaku kita nggak baik, kita mau dipakai Tuhan kapan, saudara? Saya punya adik rohani gitu ya. Ceritanya kami itu mau melakukan suatu kegiatan pelayanan. Sebagai seorang leader, saya sudah kasih ininya, nanti tugasnya kayak gini ya, gini. Saya sudah bagi tugasnya. Si A melakukan ini, si B melakukan ini. Lalu ada 2-3 orang gitu ya, yang sama sekali tidak merespon apa yang saya katakan. Nggak ngerespon, nggak bilang iya, nggak bilang oke. Tapi saya lihat dia baca itu. Baca ini, pembagian tugas-tugasnya di WA group. Tapi nggak mau respon. Lalu saya ngomong begini. Ini persis seperti yang Yesus katakan. Yang kukehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Artinya apa? Engkau punya duit banyak, engkau bisa sih nyumbang.
Tapi sayangnya engkau gak punya belas kasihan. Yang artinya apa? Gak punya hati dalam kegiatan pelayanan ini. Buktinya apa? Engkau gak respon apa-apa. Sewaktu udah dikasih tahu nih tugasnya kayak begini, tapi gak dilakukan. Suka-suka. Maka Tuhan katakan apa? Engkau tidak punya rasa belas kasihan. Engkau menggunakan kekuatanmu, aku bisa nyumbang kok. Ya udah sih, kan aku udah nyumbang. Hanya membesarkan sumbangannya, tapi hatinya bukan untuk Tuhan. Maaf, saya mau bilang, sombong, angkuh. Makanya kenapa pohon ara dikutuk sama Tuhan Yesus, saudara? Tahu? Pohonnya aja gede. Kayaknya aja daunnya berlebat gitu ya. Tapi tidak menghasilkan buah. Makanya Yesus marah dan dikutuk. Begitu dikutuk jadinya apa? Kering. Kalau kita tidak menghasilkan buah, Tuhan itu mau Anda dan saya dijadikan partnernya Tuhan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya Yesus. Kalau kita seperti pohon ara tadi tuh, kayaknya aja nih, pohonnya gede, daunnya lebat, tapi nggak berguna. Makanya Yesus marah, dikutuklah itu pohon. Dipikir Yesus nggak bisa marah sama kita, saudara? Kalau kita nggak menghasilkan apa-apa, nggak ada buah kekristenan dalam hidup kita, Tuhan tidak akan pernah memakai orang yang kayak begini. Saya punya adik rohani itu banyak banget. Saya bisa melihat orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang mau melayani dengan hati, atau orang-orang yang maaf, hanya hadir di situ tapi nggak guna. Buat apa kehadirannya tapi nggak berguna? Di acara meeting datang, di acara kegiatan pelayanan datang, tapi nggak berguna. Udah dikasih tahu tugasnya ini nggak dilakukan. Sewaktu kita tidak melakukan firman Tuhan, Tuhan ngomong apa kita nggak melakukan, itu pun tidak berguna kata Tuhan. Kayak si pohon ara tadi tuh. Makanya Tuhan saklek banget, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Sebenarnya kita tuh adalah orang sakit, tapi kita nggak butuh Yesus. Contohnya apa? Kayaknya Kristen sehat, tapi maunya ibadahnya online aja. Itu Kristen yang gak berbuah tuh kayak begitu. Maunya ibadah online karena malas bangun pagi, karena malas jauh, gak mau bayar harga. Melayani Tuhan harus ada korban. Datang ibadah harus ada korban. Kalau engkau datang ibadah gak ada korban apa-apa, percuma saudara. Yang ada apa? Engkau datang telat, ibadah belum selesai udah pulang, waktunya persembahan kau pura-pura kabur. Gak ada korban yang diserahkan ke Tuhan. Jangan datang kepada Tuhan dengan tangan hampa. Harus ada korban. Saat teduh pagi itu korban. Bangun pagi, melakukan pujian penyembahan itu korban. Melayani pasangan itu korban. Mendoakan pasangan, mendoakan anak, mendoakan ini, itu adalah korban. Dengan air matamu, dengan rasa sedihmu, dengan rasa frustrasimu, engkau minta sama Tuhan, minta pemulihan, itu korban namanya. Dengarkan Tuhan bicara apa? Bawa korban. Kalau kita datang kepada Tuhan, cuma minta, percayalah gak ada korban itu. Karena engkau hanya memuaskan dirimu sendiri, tapi engkau tidak menyenangkan Tuhan. Kayak tadi tuh pujiannya, Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan,
bentuklah hati ini. Bagaimana mau menyenangkan hati Tuhan? Gak ada korban. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan ngelihat hati daripada kita, kemurnian hati. Makanya orang-orang yang datang kepada Tuhan cuma minta, udah pasti gak dipakai Tuhan kayak begini. Susah untuk mengalami kemenangan. Ada orang DM sama saya begini, Bu, saya kok nggak bisa ya Bu, nggak utang gitu, karena kebutuhannya mepet banget Bu. Tuhan nggak, kok rasa-rasanya Tuhan nggak ngomong apa-apa ya Bu? Karena engkau merasa nggak butuh Tuhan. Orang nggak butuh Tuhan itu sederhana loh. Lihat konten doanya, Tuhan mana? Tuhan mana? Bantuan. Sementara Yesus sibuk untuk apa? Yesus setiap pagi dia datang ke rumah Bapaknya, dia naik ke atas bukit berdoa untuk Bapaknya, lalu setelah dia berdoa, Yesus turun ke darat, dia ketemu dengan jiwa-jiwa, memuliakan Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Tuhan melihat hati. Makanya kata kuncinya di sini tadi tuh, di ayat yang pertama apa? Tuhan melihat. Makanya waktu aku frustrasi dengan kehidupanku sendiri. Pertanyaannya sederhana. Engkau frustrasi dengan kehidupanmu sendiri, ataukah engkau melakukan pekerjaan Tuhan? Kebanyakan daripada kita itu frustrasi karena kebutuhan pribadi. Makanya pergilah melayani Tuhan. Kalau kita masih menimbang-nimbang tentang untung dan rugi, maka statement Tuhan jelas banget. Orang sehat tidak butuh tabib, tapi orang sakit. Seringkali kita suka menimbang-nimbang. Apa untungnya, apa ruginya kalau aku melakukan pekerjaan Tuhan. Kalau aku melayani jiwa-jiwa, untungnya apa? Kalau aku melayani jiwa-jiwa, apa ruginya? Makanya yang terjadi apa? Enggak, aku ibadah online aja. Toh juga sama kok, yang penting ibadah. Engkau masih menimbang-nimbang untung dan rugi. Tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, itu pun engkau menimbang-nimbang untung dan rugi. Makanya firman Tuhan itu jelas banget. Engkau merasa dirimu sehat, makanya engkau gak butuh tabib. Saya bisa mengerti saudara, cara orang ngetik, cara orang DM saya, cara orang komen, saya tuh bisa lihat itu orang tipe-tipe kayak seperti apa. Miliki sikap humble di hadapan Tuhan. Rendah hatilah di hadapan Tuhan. Tuhan, kau mau apa? Tuhan, kau tuh mau melakukan apa buat saya, tuh mau mempersembahkan apa untuk engkau Tuhan. Katakan, Tuhan, kau mau apa? So, waktu kita tuh menaruh semua persoalan pribadi kita, dan kita bertanya sama Tuhan, Tuhan, kau mau apa? Sebagaimana pujian tadi, Tuhan, ku mau menyenangkan hatimu, Tuhan, ku mau memuliakanmu ya Tuhan. Tuhan mau apa Tuhan? Ngomong Tuhan. Ngomonglah ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan. Makanya kalimat Yesus tuh benar banget. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Isi hati Tuhanlah yang kita nanti-nantikan, bukan keadaan pribadi kita. Jangan menggunakan ukuran terhadap Tuhan. Jangan menimbang-nimbang untung atau rugi. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tapi bukan berarti kalau kita jatuh dalam dosa-dosa dan kita tidak bertobat. Ingat ya, konsekuensi tetap kita yang tanggung. Tetap
Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa. Tuhan Yesus mengampuni orang berdosa. Tapi jangan salah, dosa yang kita lakukan, baik dosa maupun pelanggaran yang kita lakukan, tetap konsekuensinya kita yang tanggung jawab. Makanya sewaktu kita merasakan penderitaan, sesungguhnya kita lagi nyicil untuk bayar apa? Dosa itu tadi tuh, dicicil dengan kebaikan, lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Saat teduhnya kualitasnya dirubah, lambat laun kita akan menjadi orang yang berubah. Coba aja hari ini kita berkeputusan untuk menyenangkan hati Tuhan, rubah cara doanya. Saya terlalu yakin saudara, tahun depan 2025, ini sekarang tanggal berapa? Tanggal 15 November 2025, 1 tahun kemudian, pasti Anda menjadi orang yang sangat dahsyat banget. Asalkan caranya berbeda. Tidak bicara tentang kebutuhan gue, dan gue, tetapi coba rubah cara kita hidup. Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Tuhan, aku mau memuliakan Engkau. Tuhan, tolong aku ya Tuhan. Aku mau menyenangkan Engkau. Nanti di 15 November 2025, Anda pasti menjadi orang yang berubah. Rubah cara hidup. Jangan excuse dengan kalimat begini, tapi aku masih orang berdosa. Kalau sudah tahu dosa, kenapa masih dilakukan? Tapi Bu, orang itu kan masih manusia, pasti melakukan dosa lah. Setidaknya dosa itu nggak ngikat. Makanya penting sekali tiap hari, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan ampuni aku Tuhan, aku banyak salah. Kayak hari kemarin saudara, saya punya satu komunitas begitu, komunitas saya lagi hampir-hampir nggak bagus gitu ya kondisinya. Yang saya lakukan adalah, Tuhan ampuni aku Tuhan. Tuhan ampuni aku ya Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Jadi kalau misalkan ada satu persoalan dalam keluarga kita, jangan menuding pasangan, jangan menuding anak, jangan menuding situasi, jangan menuding masa lalu. Tudinglah diri sendiri. Tuhan, aku banyak salah. Tuhan, ubah aku. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, ku tanah liat, bentuk hatiku seperti dirimu. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Tuhan itu memilih orang yang mau diubahkan, bukan orang yang hebat. Jangan ngomongin jelek pasanganmu. Jangan ngomongin jelek orang tuamu. Kalau kita mendengar tentang kebenaran Tuhan hari ini, layani orang-orang yang ada dalam rumah. Layani orang-orang yang ada di sekitar kita. Layani. Punyai sikap rendah hati di hadapan Tuhan. Ubah aku terlebih dahulu Tuhan. Ubah aku terlebih dahulu. Jangan aku menjadi orang yang merasa hebat. Jangan aku menjadi orang yang merasa gak butuh apapun. Tapi buat aku ya Tuhan. Diubah Tuhan seperti Engkau. Mari pagi hari ini, kita udah selesai saudara. Masing-masing fokus pada diri sendiri. Gak usah ngelihat masa lalu, gak usah ngelihat orang lain. Engkau mau diperlakukan orang kayak apapun, udah gak usah lihat. Masing-masing berurusan dengan Tuhan. Engkau melakukan apa di hadapan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan hanya memilih orang yang mau diubahkan.
Kayak si Matius tadi tuh, dia berdiri lalu mengikut Tuhan. Keputusannya nggak banyak ngomong. Buat keputusan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau ya Tuhan Yesus. Aku mau menyenangkan hatimu. Ubah hatiku terlebih dahulu. Banyak sekali dosa dan pelanggaran yang aku lakukan ya Tuhan. Ampuni aku ya Tuhan. Aku mau ada kemenangan dalam keluargaku. Aku mau ada kemenangan dalam orang tuaku. Aku mau ada kemenangan dalam orang-orang yang ada di sekitarku. Tuhan, aku mau ada kemenangan. Tuhan, ubah aku ya Tuhan. Ubah aku. Saudara, Anda yang bernama Edi 5729, dari tadi Anda gak fokus. Bisakah diam dulu? Bernama Edi 5729, diam dulu. Mata Tuhan lagi tertuju kepada engkau. Diam. Bersikap rendah hatilah. Mata Tuhan lagi tertuju kepada engkau, Edi 5729. Minta sama Tuhan pengurapan. Minta hatimu dipulihkan. Minta jiwamu dipulihkan. Hati yang luka itu minta sama Tuhan dipulihkan. Minta sama Tuhan. Pagi hari ini mari saudara, termasuk saya, merefleksi diri. Sebentar lagi kita mau Natal. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayo masing-masing jangan sibuk ngetik. Fokus kepada Tuhan. Mata Tuhan lagi tertuju kepada nama demi nama yang ada di live ini. Saya tidak melayani apapun pagi hari ini. Gak ada doa, gak ada apapun. Masing-masing dengar baik. Masing-masing daripada kita dengar baik. Tuhan lagi ada di sini. Mata Tuhan tertuju kepada Anda dan saya semuanya. Doa itu urusan belakangan. Mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Merefleksi diri. Ayo minta ampun sama Tuhan. Mujizat akan terjadi, pasti terjadi selama ada pertobatan. Come on. Minta ampun sama Tuhan. Masing-masing daripada kita. Tuhan, ubah kami ya Tuhan. Ubah kami ya Tuhan. Ubah kami ya Tuhan. Kami banyak salah di hadapan-Mu. Kami mau ada pemulihan di dalam hidup kami terlebih dahulu. Sebelum kami dipakai Tuhan dahsyat. Kami banyak salah Tuhan. Kami banyak salah. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Engkau penjunan, ku tanah liat. Bentuk hatiku seperti dirimu. Ayo rendah hati sama Tuhan sama-sama saudara. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Banyak daripada yang ikut live ini, yang hubungan dengan keluarganya banyak yang gak baik. Entah itu dengan orang tua, dengan pasangan, dengan anak. Banyak sekali hubunganmu gak baik dengan keluargamu. Tuhan mau memakai Anda dan saya untuk memenangkan keluarga kita. Minta sama Tuhan pemulihan hati. Mata Tuhan sedang tertuju kepada Anda dan saya pagi hari ini. Tuhan melihat seperti Tuhan melihat Matius. Karena Tuhan sayang sama Matius, Tuhan mau ada pertobatan dalam hidup Matius. Maka pagi hari ini mata Tuhan tertuju kepada Anda dan saya. Sebentar lagi kita mau Natal, saudara. Pergilah ibadah sama keluargamu. Layanilah keluargamu waktu Natal. Setidaknya waktu Natal hubunganmu udah pulih. Buang rasa sakit hatimu. Perbaiki hidup dirimu. Yang melukai engkau, yang menghancurkan hidupmu. Ampuni, ampuni, ampuni. Supaya pemulihan terjadi. Kalaupun Natal nanti engkau tidak dengan pasanganmu, ataupun engkau Natal nanti gak sama anakmu,
Tapi setidaknya engkau pulih di dalam Tuhan. Engkau punya kesempatan untuk mendoakan orang yang melukai hatimu. Tuhan, dengarkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ada pemulihan terjadi ya Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, setiap hati dipulihkan ya Tuhan. Tuhan, kami mau dipakai Tuhan dahsyat. Pulihkan, ubah hati kami ya Tuhan. Ubah ya Tuhan, ubah ya Tuhan. Sebentar lagi mau Natal saudara. Minta sama Tuhan hati yang dipulihkan, hati yang dilembutkan. Kami banyak salah ya Tuhan, banyak minta ampun sama Tuhan. Banyak minta ampun sama Tuhan. Ora larabaya shikala wala wala. Oh ya wala wala wala. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Angkat tanganmu saudara. Ini anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tanda kami minta ampun kepadamu ya Tuhan. Kami banyak salah ya Tuhan. Kami mau ada kemenangan dalam keluarga kami. Kami mau ada kemenangan, ada pertobatan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi mau Natal. Kami rindu ibadah bareng-bareng. Kami rindu ya Tuhan ada pemulihan. Yesus, jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Jamah ya Tuhan. Ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seperti dirimu. Mata Tuhan tertuju kepada kita semua saudara. Selesai dari saat teduh ini, lanjutkan dengan Roh Kudus. Berdoa lagi. Minta pemulihan yang lebih lagi. Tuhan memulihkan hatimu. Tuhan memulihkan jiwamu. Hatimu yang hancur itu Tuhan lagi lihat. Pikiranmu yang sedang kacau itu Tuhan lagi lihat. Percayalah, pemulihan terjadi atas kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya pagi hari ini terjadi kemenangan yang dahsyat atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami akan terus melihat kemenangan demi kemenangan terjadi bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang sudah membebaskan kami, yang mengampuni kesalahan kami, yang membuat hidup kami merdeka pagi hari ini Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkati keluar masukmu. Diberkati bisnis usahamu, diberkati segala kehidupanmu. Apa saja yang kau kerjakan atas perkenanan Tuhan, Tuhan buat menjadi berhasil. Hidup dalam pertobatan. Jijiklah dalam dosa-dosamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapan Allah turun memenuhi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus dahsyat. Saudara, yang belum selesai, saya tahu saudara, Roh Kudus belum selesai dengan Anda semuanya. Bisa dilanjutkan dengan doa sendiri ya. Yesus menjamah hati kita semua. Shalom semuanya. Sampai ketemu Senin depan ya. Shalom semua.